Salam sejahtera, Ibu Bapak yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa mulai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Minggu 5 April 2020. Sebelum firman Tuhan diwatakan, kita bersama berdoa. Seperti rusa berterik merindukan akan air, demikian pun kami, umat-Mu, berseru karena lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan hamba mewartakan firman ini dan jemaat-Mu yang mendengarkan, mengerti dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nasi menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Sebutan Maria terhadap seorang pemimpin baru terpilih adalah hal biasa di negeri ini. Sebutan Maria tersebut hendak mengumumkan rasa gembira masyarakat karena pemimpin baru di masa depan sudah ada di tengah-tengah mereka. Harapan besar mereka pertaruhkan di pundak sang pemimpin agar memimpin mereka dengan selamat dari berbagai krisis yang dihadapi. Mereka juga sering mengharapkan pemimpin akan memimpin mereka dengan jujur, adil, bijaksana, dan rendah hati. Bahasa gaulnya, pemimpin yang merayat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan menceritakan kepada kita, Yerusalem sedang mempersiapkan pesta meriah menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan masuk ke Yerusalem. Mereka menghamparkan pakaian mereka. Ada yang menyebarkan ranting-ranting di jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus. Sambil mengelu-elukan Tuhan Yesus, berilah kami keselamatan. Di balik kemeriahan pesta yang mereka persiapkan, menyimpan kisah sedih. Hari-hari mereka dihantui oleh rasa takut, cemas, dan bimbang. Kaisar yang memimpin mereka di Kekaisaran Romawi, di mana mereka tinggal dan hidup, tidak memanusiakan mereka sebagai manusia. Jika sedikit saja mereka melakukan kesalahan, mereka akan dilemparkan menjadi santapan hewan buas di kandang singa, harimau, dan buaya. Melalui Tuhan Yesus yang hadir di Yerusalem nantinya, mereka berharap Ia akan menjadi penyelamat mereka secara fisik dan juga politis, menggeser kedudukan kaisar yang sedang memerintah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pihak Yesus sama sekali tidak mempermasalahkan apa yang mereka minta. Yesus lebih memilih mendengar, memahami, dan bertindak. Yang merancang dengan cermat bagaimana akan masuk ke Yerusalem untuk menuntaskan misi Allah yang diembankan di pundaknya, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman Allah. Saudara, menarik dalam hal ini, Yesus membangun kerjasama antara Dia sebagai penyelamat dan mereka yang akan diselamatkan. Kita bisa lihat dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ketika Yesus menyuruh 2 orang muridnya supaya meminjam keledai dari kampung di depan mereka. Murid mengerjakannya dengan penuh kepatuhan. Hasilnya, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Dan demikian tergenapilah nubuat Nabi Zakaria dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Dari atas keledai itu pula yang mengumumkan dirinya sebagai raja yang lemah lembut. Pengumuman itu sontak disambut meriah oleh penduduk Yerusalem, Betania, dan murid Tuhan Yesus. Kembali mereka meneriakkan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. 2 kali kata Hosana mereka ucapkan, kata yang sama yang pernah diucapkan oleh pemazmur kepada Allahnya dalam Mazmur pasal 118 ayat 25 sampai 26. Hosana diambil dari bahasa Ibrani, Hosyana
Artinya, berilah kiranya keselamatan. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa permintaan itu telah Tuhan kabulkan. Demikian juga kita sekalian, melalui sengsara Tuhan Yesus dan kematiannya di Bukit Golgota, dosa mereka dan dosa kita sekalian sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini tidak sedang menghadapi kekejaman kaisar, akan tetapi keganasan musuh dari kegelapan, itu virus corona namanya. Takut boleh, wajar, namun mesti ingat Allah kita lebih besar dari virus corona. Tetaplah percaya, teruslah berseru, persembahkanlah syukur kita kepada Tuhan, maka Ia yang sudah menyelamatkan kita akan menyelamatkan kita lagi dan lagi panjang hidup kita. Yang kedua, mari kita membangun kerjasama yang solid dengan semua elemen dan mematuhi apa yang mereka nasihatkan. Baik mereka pemerintah, para dokter, para medis, relawan, aktivis, para ahli, donatur, dan lembaga gereja kita. Siapa tahu Tuhan sedang bekerja memakai mereka untuk menyalurkan berkat keselamatannya kepada kita. Tuhan memberkati kita yang mendengar firman ini. Amin. Terpuji Engkau Allah yang Maha Besar, yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena firman-Mu yang boleh diwartakan, kiranya menyegar iman pengharapan kami, agar kesetiaan kami tidak pernah memudar, walaupun situasi zaman kehidupan yang keras saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau sendiri memberikan kepada kami nafas yang kami hirup. Engkau sendirilah yang menggerakkan, menumbuhkan daya hidup bagi kami. Sejarah hidup kami adalah sebuah kisah kasih dari sejarah keselamatan, di mana Engkau sendiri yang bertindak, melindungi dan membela kami. Allah mana yang seagung dan sedahsyat Engkau, ya Allah kami. Enggak Engkau mampu menyediakan tempat bagi kami di setiap sudut negeri, tempat untuk berteduh yang menyegarkan, suatu tempat yang membuat umat-Mu merasa kerasan, alam yang segar tempat umat-Mu bisa bernafas. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang 1 minggu ke depan. Warna-warni yang akan kami jumpai, biarlah Tuhan menjadi warna yang mencerahkan, memperlengkapi hidup kami, semakin kuat dalam semangat. Jerih juang kami Tuhan, untuk mencari nafkah kehidupan, bersama-sama dengan orang terkasih. Tentu tidaklah mudah dalam situasi sulit sebagai dampak dari virus corona yang mempengaruhi di berbagai sektor kehidupan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus membuka aliran air kehidupan sehingga tidak akan pernah terputus. Tuhan, anggota keluarga kami,
yang kami kasih dan cintai, sebagai penyeimbang pelengkap bagi kami menjalani kehidupan. Biarlah kami kuat untuk terus menjaga memelihara mereka, tetap bersama-sama memusatkan hidup kepada Kristus. Terima kasih orang tempatkan di sekeliling kami, para pejuang yang berhati baja. 1001 kali mereka menghadapi tantangan dan rintangan, tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka adalah para pemimpin bangsa negara kami. Mereka adalah para medis dan para dokter. Mereka adalah aktivis. Mereka adalah para ahli. Mereka adalah para donatur di masa-masa sulit pandemi corona saat ini. Biarlah Tuhan kuasa kasih-Mu melingkupi dan menyempurnakan setiap rancangan yang mereka susun dengan rapi untuk dapat mendatangkan kekuatan penyegaran bagi kami. Bapa di sorga, kami dukung dalam doa kami. Hari-hari yang sulit dijalani oleh saudara kami yang dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit. Sesungguhnya Tuhan, Engkau tabib terbaik bagi mereka. Kuatkan mereka untuk percaya dan mempasrahkan hidup mereka. Tuhan, kami teringat saudara kami yang berada dalam duka cita karena anggota keluarga mereka ada yang sudah merenggang nyawa dan berkalang tanah saat ini. Biarlah Tuhan kuasa-Mu menghibur mereka senantiasa. Para lanjut usia dalam kekurangan, kelemahan, kemerosotan tubuh jasmaniah mereka, tapi kuatkan mereka dalam tubuh rohania untuk terus percaya kepada Tuhan yang menjamin kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau tambahkan umur kehidupan bagi yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran pernikahan. Jaga hidup mereka agar tetap berguna di hadapan-Mu. Gereja kami Tuhan di semua tempat, Majelis Sinode dan Mitra Gereja Kalimantan Evangelis, pimpinan-Mu Tuhan, biarlah terus memampukan kami tetap bersaksi dalam kesulitan dan tantangan saat ini. Terima kasih Tuhan, ini syafaat kami, biarlah sempurna dalam Yesus yang mengajar kami berdoa, mengucapkan bersama.